Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, dan pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-24 yang mengatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam kehidupan, kita sering bertanya-tanya, di manakah Tuhan di tengah penderitaan kita? Mengapa ketika kita merasa terpuruk, seolah-olah Tuhan diam dan tidak merespon keluh kesah kita? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul saat kita berhadapan dengan tantangan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Namun renungan pada malam hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah berperan dalam setiap peristiwa hidup kita, bahkan ketika kita tidak langsung merasakan kehadirannya. Keluaran pasal 2 ayat 24 menegaskan bahwa Allah mendengar erangan bangsa Israel yang sedang mengalami perbudakan di Mesir, dan Dia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata mengingat bukan berarti Allah lupa, tetapi ini menunjukkan bahwa Allah mulai bertindak sesuai dengan janjinya. Di saat manusia mengira bahwa Allah jauh dan tidak peduli, sebenarnya Dia sedang bekerja dalam diam, menyiapkan rencana keselamatannya. Allah yang mendengar adalah Allah yang setia pada janjinya. Ketika kita merasa terjebak dalam kesulitan atau penderitaan, kita perlu mengingat bahwa Allah tidak pernah absen. Dia melihat setiap tetes air mata kita, mendengar setiap erangan, dan mengetahui setiap perasaan putus asa yang kita alami. Meski terkadang kita merasa Allah terlalu lambat dalam bertindak, Alkitab mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah terlambat dan selalu bekerja sesuai waktunya. Apakah Tuhan ada? Andai kata Dia ada, mengapa Dia diam saja tatkala banyak bencana terjadi? Mengapa hidup manusia harus penuh dengan berbagai kemalangan? Mengapa kesulitan tidak pernah hengkang dari hidup ini? Demikianlah beberapa pertanyaan mendasar yang dapat muncul di hati orang yang hidupnya tengah dirundung berbagai kesusahan. Lalu bagaimana menjelaskan hal ini kepada mereka? Dalam kitab Keluaran, kita mendapati kisah
tentang Tuhan yang ternyata mau berurusan dengan persoalan manusia. Di sini setidaknya ada 4 kata kerja aktif yang ditujukan kepada Tuhan, yaitu mendengar, mengingat, melihat, dan memperhatikan. Tuhan rupanya adalah Allah yang personal, yang melibatkan diri secara pribadi. Tuhan begitu empatik atau turut merasakan, dan partisipatif atau turut mengambil bagian. Kita patut menaikkan syukur karena boleh mengalami kehangatan pribadi Tuhan kita yang nyatanya begitu peka. Segala urusan manusia di bumi ini ternyata juga menjadi minat dan perhatian dari Tuhan yang bersemayam di surga. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Kisah dalam Keluaran mengajarkan kita bahwa Allah turut ambil bagian dalam kehidupan umatnya. Dia mendengar jeritan hati kita, mengingat janjinya, melihat pergumulan kita, dan memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Allah tidak hanya menonton dari jauh, tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita, merasakan kesedihan dan penderitaan kita. Ini adalah bukti bahwa Allah adalah pribadi yang penuh empati dan selalu mendekat kepada umatnya, bahkan ketika kita merasa terabaikan. Ketika hidup penuh dengan tantangan, mudah bagi kita untuk merasa bahwa Allah diam dan tidak peduli. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir dan bekerja, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dia adalah Allah yang mendengar, mengingat, dan memperhatikan kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, marilah kita tetap berpegang teguh pada janjinya, percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita perlu mendekat kepadanya dengan doa, firman, dan pujian, agar hati kita semakin peka akan kehadiran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap erangan hati kami. Terima kasih karena Engkau setia pada janji-Mu, bahkan di saat kami merasa terpuruk dan sendirian. Kami memohon agar Engkau menguatkan hati kami, agar kami selalu percaya pada penyertaan-Mu, meskipun terkadang kami tidak melihatnya. Bimbing kami untuk selalu mendekat kepada-Mu dalam doa, membaca firman Tuhan, dan menaikkan puji-pujian kepada-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang menghangatkan hati kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini.
Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, pemerintah-pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.